Ya pemirsa, malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Ya, penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Koperasi Desa Merah Putih terus dikembangkan untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi desa. Namun pemerintah sayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Koperasi Merah Putih Metuk di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengecek langsung aktivitas di Koperasi Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dengan omset mencapai 125 juta rupiah. Kopdes Merah Putih didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa. Tak hanya itu, UMKM di desa pun diharapkan terbantu atas keberadaan koperasi ini. Saya yakin bahwa akan ada perputaran uang yang besar di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian juga akan memakmurkan masyarakat desa. Ini yang diinginkan oleh Presiden supaya masyarakat ini akan maju. Namun Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut ekonomi desa sulit berkembang karena adanya gurita minimarket besar. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Caimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya limpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricuh Del Pedro Marhen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Ya, selanjutnya Del Pedro CS segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhen Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari sepekan banjir menerjang kota Semarang, jalur Pantura Kaligawe ini masih terendam air dan hanya bisa dilintasi kendaraan besar. Ya, warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk bisa beraktivitas. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut, Pak nih? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, diduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah yang bersumber dari pabrik dekat permukiman warga. Awan ini mah awan hitam. Mudah. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal pesawahan dan permukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan maupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah. Ada yang di sawah lagi, banyak sih Pak. Yang kebetulan di sini aroma paling agak asam sih Pak, sedikit. Bau asam gitu ya? Bau asam sedikit. Terus waktu itu diapain? Didiemin dulu Pak, didiemin dulu. Cuma si meletuknya itu lama gitu Pak, kempesnya. Lama-lama disiram aja, siram langsung habis dia, langsung udah nggak ada. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah seperti ini ya? Belum pernah. Diduga apa sih itu? Dari limbah atau apa? Dari limbah, diduganya mah. Busa, bau. Oh, beracun. Bau tak? Busa hitam yang berterbangan berukuran 10 cm hingga 1 meter. Dugaan sementara busa hitam ini adalah limbah pabrik. Benar, pada hari Jumat tanggal 24 itu ada buih busa ya. Kami dari pihak kepolisian sudah mengecek bahwa buih busa itu berasal dari satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi bukan yang ada di wilayah Subang. Karena mengingat pada hari Jumat itu ada hujan cukup besar dan angin, jadi buih tersebut terbang ke wilayah Subang ataupun wilayah Patok Besi. Terus kami juga tadi sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa buih tersebut tidak mengandung beracun, alias sudah melalui prosedur yang sudah diterapkan atau SOP yang sudah berjalan dari pihak perusahaan tersebut. Fenomena awan hitam baru pertama kali terjadi di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Sayangnya hingga kini tidak ada satupun yang memiliki sampel buih hitam, sehingga tidak bisa diperiksa kandungan di dalamnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.